Bila memang orang muslim disayang Allah, mengapa banyak yang miskin? Bila segala sesuatu sudah ditetapkan takdirnya, mengapa kita harus berdoa? Bila Allah Maha Agung, mengapa bersemayam di atas arsy? Bila Islam itu mudah, mengapa umatnya harus melakukan serangkaian ibadah yang memberatkan? Nah pemirsa, temukan jawabannya dalam Khazanah episode Bila dan Mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Mengapa banyak orang non-muslim hidupnya lebih sejahtera, sementara orang Islam banyak yang miskin? Padahal orang muslim sudah melakukan sholat, puasa, dan menjalankan ibadah lainnya. Apakah ini yang dimaksud dalam hadis dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir? Tidak benar bahwa orang non-muslim selalu lebih kaya daripada orang muslim. Jika kita amati dengan sungguh-sungguh, ada banyak orang non-muslim yang miskin dan banyak pula orang muslim yang miskin. Jika dilihat banyak muslim yang miskin, itu karena mayoritas penduduk negeri ini beragama Islam. Sama halnya dengan di Yunani dan beberapa negara Eropa yang saat ini sedang bangkrut. Hampir semua orang miskin di sana adalah non-muslim, karena mayoritas penduduknya memang non-muslim. Dalam daftar orang-orang terkaya di Indonesia tahun 2014, kita temukan nama-nama muslim banyak bertengger di 40 besar. Apalagi di negara-negara Arab dan Timur Tengah yang kaya minyak, mayoritas orang terkaya adalah muslim, sebab mereka lah penduduk mayoritas. Jadi, kaya dan miskin tidaklah selalu identik dengan agama. Sebab Allah dengan sifat Rahman-Nya atau Maha Pengasih memberikan rezeki kepada setiap orang, bukan hanya muslim saja. Allah juga memperlakukan sunnah kauniyah atau hukum alam, bahwa siapa yang berusaha keras, bekerja cerdas atau pandai berbisnis, mereka akan mendapatkan karunia rezeki dan kekayaan yang setimpal. Ini berlaku untuk semua orang muslim atau bukan. Namun Allah juga memiliki sifat rahim atau maha penyayang. Kasih sayang yang khusus Dia berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kalaupun seorang mukmin itu miskin hidupnya di dunia, bisa jadi itu ujian. Jika disikapi dengan sabar, ia akan mendapatkan rahimnya atau penyayangnya Allah berupa balasan berlipat ganda di akhirat dan dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang-orang non-muslim, kekayaan yang didapat di dunia merupakan balasan atas kerja keras dan perbuatan baiknya selama di dunia. Tetapi di akhirat, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bisa pula, kekayaan orang kafir di dunia ini hanya bentuk istidraj atau jembatan rezeki dari Allah. Mereka disenang-senangkan di dunia, dibiarkan memiliki harta kekayaan yang banyak, sehingga semakin ingkar atau makin jahat, lalu mereka ditelungkupkan Allah ke dalam neraka. Adapun mengenai sabda Rasulullah SAW, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Mubarak, seorang generasi tabi'in, murid sahabat Nabi yang dikenal kaya raya, pernah ditanya oleh seorang Yahudi. Orang Yahudi pedagang minyak eceran yang pakaiannya kotor dan tangannya menghitam itu bertanya, "Wahai Ibnu Mubarak, bukankah disebutkan dalam hadis bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir? Tetapi mengapa engkau yang muslim justru kaya raya, dan aku yang non-muslim justru miskin dan menderita?" Dengan wajah teduh Ibnu Mubarak menjawab, "Kekayaan dan kebahagiaanku ini laksana penjara jika dibandingkan dengan surga yang akan ditempati oleh orang mukmin nanti. Sedangkan penderitaanmu di dunia ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan neraka yang menantimu di akhirat nanti." Mendengar jawaban Ibnu Mubarak ini, orang Yahudi penjual minyak itu mengucapkan dua kalimat syahadat, memeluk Islam. Sebentar lagi bulan puasa akan tiba.
umat muslim di seluruh dunia akan melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Terkadang ada yang mempertanyakan, kenapa Allah memberatkan kita dengan ibadah-ibadah yang menguras tenaga? Karena harus menahan makan tidak minum sampai 13 atau 14 jam. Tahajud di sepertiga atau 2/3 malam bahkan diwajibkan di awal-awal dakwah Rasulullah. Harta yang nyata-nyata milik kita harus dikeluarkan untuk orang lain. Lalu muncul dalam benak sebagian orang, bukankah semua itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberatkan hamba-hambanya? Mari kita berhenti sejenak, menyendiri, menyepi dari hiruk pikuk dunia ini. Mari kita renungkan sebuah pagar rumah dan indah, mobil dan gagah, jembatan yang kokoh, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Bukankah sebagian besar konstruksinya terbuat dari besi atau baja? Masih ingatkah kita bahwa besi-besi yang telah terbentuk dengan kokoh dan indah itu sebelumnya telah disiksa sebelum menjadi indah menawan? Sang biji besi dipanaskan hingga berpijar dan meleleh, kemudian dipukul dan ditempa menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan tuannya. Jika sang besi tidak mau menerima kenyataan untuk ditempa dan dipanaskan hingga meleleh, akankah ia menjadi mobil dan gagah atau jembatan kokoh? Tentu tidak. Begitu juga dengan ibadah yang Allah syariatkan kepada hambanya. Bukan karena Allah ingin membuat kita menderita, bukan karena Dia ingin menyiksa kita, melainkan karena Allah sayang, Allah cinta kepada kita. Ketika kita diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, apakah di hari yang ke-31 membuat kita menemui ajal? Apakah yang kita rasakan ketika mendengar azan maghrib? Bukankah muncul suatu perasaan bahagia di relung hati kita? Indah rasanya ketika siang hari yang panjang dan panas berhasil kita taklukkan tanpa mencicipi sedikit makanan dan minuman. Apalagi ketika tetes demi tetes, teguk demi teguk air sejuk itu membasahi kerongkongan kita. Bukankah suatu perasaan bahagia yang muncul? Kini para ahli pun sepakat, salah satu cara untuk membuang zat racun dalam tubuh kita, salah satunya adalah dengan berpuasa. Maka tidaklah salah jika Rasulullah bersabda, berpuasalah kalian agar sehat. Kewajiban beribadah sama sekali bukan untuk Allah, karena Dia memang zat yang tidak membutuhkan apa-apa dari makhluknya. Justru makhluklah yang membutuhkan Dia. Jika semua makhluk di alam semesta tidak menuhankan Dia, Allah tetap saja Tuhan penguasa seluruh alam, tidak berkurang sedikit pun keagungannya. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak membutuhkan rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah ialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 58. Lantas kenapa Allah mewajibkan kita untuk beribadah? Karena ternyata desain kita ini memang makhluk ibadah. Manusia dan jin diciptakan memang sebagai makhluk ibadah, sehingga jika tidak beribadah kita akan menemui masalah. Seluruh kewajiban yang kita terima dari Allah itu sebenarnya adalah untuk memaksimalkan seluruh potensi kita sebagai manusia dan memunculkan sikap istiqomah alias kestabilan hidup. Sebuah mobil dibuat oleh pabriknya pasti memiliki spesifikasi tertentu. Misalnya, bahan bakarnya harus pertamax, olinya mesti dengan tingkat keenceran tertentu. Cara menjalankannya harus mengkombinasikan antar kopling, gas, rem, dan lain sebagainya. Maka, jika mobil itu diperlakukan tanpa memperhatikan segala kewajiban yang diperintahkan oleh pabriknya, tentu mobil itu akan rusak sebelum waktunya. Mobil yang didesain berbahan bakar Pertamax jika diisi dengan bahan bakar solar tentu saja akan rusak. Pertanyaannya adalah, untuk siapakah segala kewajiban yang diharuskan oleh pabrik mobil itu? Apakah untuk kepentingan pabrik ataukah untuk kepentingan mobil dan pemiliknya? Tentu untuk kepentingan mobil dan pemiliknya. Bagi pabrik sama sekali tidak ada kerugian apapun kalau kita tidak menjalankan segala kewajiban itu. Bahkan meskipun si pemilik mobil melanggar semua ketentuan itu dengan alasan yang baik dan benar, tetap saja ia akan memperoleh efek yang merugikan ketika tidak menjalankan kewajiban. Misalnya, demi alasan penghematan maka BBM mobil diisi saja dengan premium yang harganya lebih murah dibandingkan Pertamax. Bukankah sama-sama bahan bakar minyak?
Demikian pula ibadah adalah kewajiban, bukan untuk Allah Sang Pencipta, melainkan untuk hamba-hambanya. Sholat kita adalah untuk kita sendiri. Puasa, zakat, haji, zikir, doa, dan segala macam kebaikan yang kita usahakan pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri.